Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Madrasah Aliyah Al-Hariyah kelas 10? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat pembelajaran dengan blended learning. Hari ini kita akan memulai pembelajaran sosiologi bab 2. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa yuk. Oke, jangan lupa seperti biasa sebelum mulai belajar di pagi hari diharapkan untuk tetap tadarus baik daring maupun dengan PTM. Karena kalau kita tadarus kan pahalanya untuk diri kita sendiri walaupun dilihat atau tidak dilihat oleh sekolah. Kemudian jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena walaupun COVID sudah menurun, tapi alangkah baiknya kita tetap menjaga diri untuk kesehatan kita dan juga seluruh keluarga kita. Tetap memakai masker, tetap menggunakan hand sanitizer, dan ketika sudah lama di luar maka ganti masker dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, silahkan disiapkan buku tulisnya, kemudian LKS, karena sambil menerangkan materi, Ibu akan membacakan soal ulangan harian 2. Jadi kamu bisa langsung mencatat soalnya dan bisa langsung menjawab. LKS-nya dibuka halaman bab 2. Di halaman 27, yaitu gejala sosial di masyarakat. Oke, yang pertama adalah apa sih arti dari gejala sosial? Gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat atau hal yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi bisa apa aja, semua hal yang kita lakukan itu adalah gejala sosial. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor gejala sosial. Faktor gejala sosial ada 4. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang keempat adalah faktor psikologis. Kita masuk ke faktor penyebab gejala sosial yang pertama, yaitu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah segala hal yang berhubungan dengan uang. Nah, jadi contohnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Kalau dilihat dari masa pandemi sekarang ini, banyak orang yang mengalami kesulitan ketika PPKM dan juga banyak PHK. Itu adalah gejala sosial. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya. Faktor budaya yaitu tidak mampu untuk beradaptasi akan culture lag. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah apakah yang dimaksud dengan culture lag? Kelihatan nggak? Apakah yang dimaksud dengan culture lag? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kamu boleh mencatat dulu materinya, nanti baru dikerjakan. Kita masuk yaitu 4 sumber dari masalah sosial. 4 sumber itu, sumber yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam berisi mengenai sumber daya alam. Jadi segala hal yang berasal dari alam. Kemudian yang kedua adalah faktor biologis. Faktor biologis berkaitan dengan kependudukan. Bisa jadi kenaikan jumlah penduduk atau penurunan jumlah penduduk. Nah, yang ketiga adalah faktor budaya. Faktor budaya adalah guncangan mental. Nah, kalau kamu bilangnya bahasa anak sekarang kena mental. Nah, itu namanya faktor budaya. Kemudian yang keempat adalah faktor sosial, yaitu kebijaksanaan ekonomi dan politik yang akhirnya mempengaruhi sosial. Contohnya adalah yang baru-baru aja PPKM menurun dari level 4, kemudian level 3, dan sekarang kembali menurun. Dengan ditandainya mulai dibukanya wisata-wisata seperti museum, kemudian dan wisata yang ramah anak sudah mulai buka dengan protokol kesehatan yang diperketat. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 adalah berikan contoh mengenai 4 sumber masalah sosial yang tadi sudah Ibu jelaskan.
Jika kamu merasa kurang paham dengan penjelasan dari Ibu, maka silahkan membuka LKS-nya dan membaca atau mencari referensi lain. Jadi ketika belajar nggak harus Ibu sebagai sumber belajar utama aja. Kamu bisa nanya sama teman, atau bisa nanya sama kakak kelas, atau dari sumber lainnya. Kita masuk ke faktor ketiga, yaitu faktor biologis. Jadi faktor penyebab gejala sosial tadi sudah dijelaskan, yaitu faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor budaya, dan sekarang kita masuk ke faktor ketiga, yaitu faktor biologis. Nah, faktor biologis itu artinya apa sih? Faktor biologis adalah ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi masyarakat. Panjang ya? Bingung nggak kamu? Nah, Ibu tidak akan menjelaskan mengenai materi ini. Kenapa? Karena itu masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 adalah tuliskan pengertian faktor biologis menurut pendapatmu. Jadi silahkan mencari referensi lain, boleh dari internet, boleh dari buku paket atau LKS yang lain. Silahkan kamu mencari tahu dan terjemahkan ke dalam bahasa kamu sendiri. Bisa dipahami ya? Kan sudah SMA dan aliyah udah harus bisa untuk bisa menganalisis soal dan materi. Lanjut ya. Faktor penyebab masalah sosial yang bersumber dari faktor biologis ada 4. Dari tadi serba 4 ya. Pertama adalah faktor keharusan makan. Dan yang kedua adalah faktor kependudukan. Tadi seperti sudah Ibu singgung di awal, bahwa kependudukan itu bisa jadi angka kelahiran yang tinggi atau angka kematian yang tinggi. Yang ketiga adalah manusia yang berusaha untuk mempertahankan diri. Nah, yang keempat adalah faktor kebutuhan terhadap lawan jenis. Kenapa sih 4 sumber ini masuk ke dalam masalah biologis? Nah, sekarang gini. Contoh yang paling gampang adalah faktor keharusan makan. Kalau misalnya nafsu makannya banyak tapi tidak tersedianya makanan, maka akan menjadi masalah. Lapar, ya kan? Kalau misalnya lapar dan dia berpuasa, bisa mengurangi rasa laparnya karena kan berpikir oh pahala gitu. Tapi kalau misalnya tidak kepikiran untuk puasa, dan akhirnya nanti akan gelap mata dan akan menimbulkan hal yang lain setelah itu. Itu makanya dianggap sebagai faktor penyebab masalah sosial yang bersumber dari faktor biologis. Untuk nomor 2, 3, dan 4 silahkan baca lebih banyak di referensi lain. Kenapa sih Ibu nggak banyak ngejelasin? Karena mendidik kamu untuk belajar sendiri, belajar mandiri. Kalau misalnya kamu sudah membaca dan tidak paham atau tidak ketemu jawabannya, kamu kan pengen nomor Ibu, kamu boleh japri Ibu, nanti Ibu jawab. Yuk, lanjut ya ke faktor gejala sosial yang keempat, yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis adalah akibat dari nilai dan norma yang tidak diakomodasikan. Ayo ingat gak di awal apa yang dimaksud dengan nilai dan apa yang dimaksud dengan norma. Nah, ini tidak diakomodasikan, berarti tidak dijalankan dengan baik gitu. Kita masuk ke macam-macam gejala sosial. Nah, kalau dari tadi kan selalu serba 4 ya. Nah, kalau macam-macam gejala sosial ada 9. Yang pertama adalah fenomena anak jalanan. Yang kedua adalah tawuran. Yang ketiga adalah geng motor. Keempat adalah pencemaran lingkungan. Kelima adalah kemiskinan. Keenam adalah kriminalitas. Kecepatan nggak? Di LKS ada kalau kecepatan. Nomor 7 adalah sampah. Nomor 8 kependudukan. Dan terakhir adalah kesenjangan sosial. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 atau soal terakhir, yaitu adalah tuliskan gejala sosial yang terjadi di lingkungan rumahmu. Jadi kan ada 9 ya. Ada 9 macam-macam gejala sosial. Nah, dalam lingkungan rumah kamu, di lingkungan sekitar itu, atau dalam rumah kamu sendiri, terdapat gejala sosial apa aja dari yang 9 tadi. Atau ada gejala sosial lain yang tidak termasuk dalam yang tadi Ibu sebutkan, boleh dituliskan dalam soal nomor 4. Yuk, kita masuk ke materi terakhir dari bab 2, yaitu ragam gejala sosial yang ada di sekitar.
Nah, kita membahas mengenai perilaku menyimpang. Kamu langsung berpikir ya, perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang aneh-aneh misalnya, atau perilaku yang salah misalnya. Perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi ketika dalam wilayah iklan, tadi temboknya kebuka. Jadi anak-anak ibu tuh suka nyoret-nyoret tembok, itu tuh biar kamu nggak shock ngeliatnya. Lanjut ya. Ragam gejala sosial yang ada dalam sekitar. Tadi sudah ibu jelaskan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi tidak ada kaitannya dengan salah dan benar, tapi lebih ke arah tidak mengikuti sesuatu yang berlaku dalam wilayah tersebut. Misalnya kayak gini deh, penyimpangan biasanya dalam mindset otak kita bahwa supir itu adalah laki-laki, dan ketika kita naik Transjakarta supirnya perempuan, kita langsung ngomong, loh kok perempuan gitu, karena dalam otak kita bahwa biasanya pekerjaan supir itu adalah laki-laki gitu. Kemudian yang kedua adalah sifat perilaku menyimpang. Nah, kalau sifat perilaku menyimpang ini terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Kalau positif adalah sesuatu yang membangun atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sedangkan perilaku menyimpang negatif adalah sesuatu yang bersifat atau mengakibatkan sesuatu yang buruk. Kita masuk ke bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial, perilaku menyimpang terbagi menjadi banyak. Kita ambil yang gampang-gampang aja ya. Berdasarkan jumlah orang, perilaku menyimpang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perilaku menyimpang individu dan kelompok. Kalau yang individu berarti dilakukan oleh satu orang, sedangkan kelompok adalah perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dilakukan oleh berkelompok. Misalnya di lingkungan rumah kamu ketika sudah azan, maka orang semuanya langsung mengambil air wudhu dan sholat. Tapi ada anak yang ketika azan dia masih main gitar misalnya, itu kan bertentangan dengan nilai dan norma dalam wilayah kamu kan. Nah, berarti dia sedang melakukan penyimpangan individu. Tapi ketika penyimpangan kelompok adalah dalam wilayah tersebut ketika azan langsung mengambil air wudhu dan sholat, tapi sekelompok orang tetap bermain musik. Nah, itulah yang disebut dengan penyimpangan sosial berkelompok. Sekarang yang kedua, berdasarkan tingkat pelanggarannya, penyimpangan sosial itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah penyimpangan primer dan yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Bedanya apa sih? Nah, kalau penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan pertama kali dan bisa dimaafkan. Sedangkan kalau penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak bisa dimaafkan. Nah, bisa dipahami nggak sampai sini? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke penyimpangan sosial akibat sosialisasi yang tidak sempurna. Sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi adalah pembelajaran dari kita lahir sampai kita mati. Dan agen sosialisasi adalah 1 keluarga, 2 sekolah, 3 teman sebaya, 4 lingkungan masyarakat, dan yang kelima adalah media massa, baik internet, TV maupun media cetak. Nah, perilaku menyimpang yang diakibatkan oleh sosialisasi tidak sempurna adalah berarti ada bagian dalam hidup anak tersebut yang tidak sempurna. Contoh, ketika kecil dalam keluarga Islam diajarkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya diajarkan untuk sholat, diajarkan untuk puasa, dan diajarkan untuk ngaji. Itu pada keluarga A. Maka sosialisasinya sempurna. Tapi di keluarganya B adalah anak tidak diajarkan dari kecil untuk berpuasa, untuk sholat, dan untuk mengaji. Akhirnya ketika dia besar, dia kesulitan untuk berpuasa atau menjadi malas untuk sholat. Nah, itu adalah akibat dari perilaku menyimpang akibat sosialisasi tidak sempurna, yaitu ada 1 agen sosialisasi yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan semestinya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa kerjakan soal ulangan harian 2-nya dan upload di e-learning madrasah.
Waktunya sampai tanggal 30 November dan tugas-tugas yang belum pun Ibu tunggu sampai tanggal 30 November. Karena kita bulan Desember sudah melaksanakan pekan akhir semester dan akan bagi rapot. Jadi Ibu harap sebelum rapot diterima, maka silahkan tugas-tugas yang belum dikerjakan dikerjakan. Ibu harap bisa dipahami dan bisa dijalankan dengan baik. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf banyak kekurangan dalam penyampaian dan banyak kendala teknis untuk Bapak Ibu guru yang sudah lebih dulu membuat video sosiologi berkaitan dengan pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu jika penyampaian saya tidak sesuai atau salah. Mohon untuk bimbingannya lebih lanjut agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.